Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb, yang kami hormati Bapak Muhammad Indra Subrata, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Sumeneb beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Rahmat Hidayat, MT IPO ASEAN Engineering, Rektor Uniba Madura beserta jajaran, serta yang kami hormati hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di ruang Auditorium Cigetember, Uniba Madura pada hari ini Selasa 23 April 2024 dalam acara penyuluhan hukum dengan tema Membangun Pemimpin Hukum Masa Depan, Peran Fakultas Hukum dalam Pembentukan Kepemimpinan yang Beretika dan Peresmian Fakultas Hukum Uniba Madura. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan dengan Mars Uniba Madura. Please rise for the Indonesian National Anthem. Seluruh hadirin disilakan untuk berdiri. Please welcome Professor Dr. Rahmat Hidayat, MT IPO ASEAN Engineering, as the Rector of Baudin Moderi University, to extend his opening speech. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama penyampaian sambutan selamat datang oleh Rektor Uniba Madura kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Rahmat Hidayat, MT IPO ASEAN Engineering. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Uniba Madura. Dari Madura untuk Indonesia. Jadi hukum Uniba Madura. Alhamdulillah Pak Kajari diberikan panjang umur dan bisa bertemu dengan kita pada hari ini. Insya Allah sudah setahun ya Bapak. Insya Allah sudah setahun. Alhamdulillah kami tahun ini menerima mahasiswa baru untuk pertama kali Fakultas Hukum. Kami berdiri tahun 2018 Bapak Kajari. Jadi saya masih ingat bulan Juni tahun 2018 saya datang ke sini, bulan Juli perizinan Sekolah Tinggi Ilmu Luar. 12 September 2019 kami resmi menjadi Universitas Bahauddin Moghari dengan 5 program studi: akuntansi, manajemen, teknik industri, TI sistem informasi, dan teknik informatika. Jadi kami sekarang ada 5 program studi dengan 2 fakultas, Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tahun ini
2023 kami mengajukan 3 fakultas baru untuk melengkapi. Yang pertama adalah Fakultas Hukum, yang kedua adalah Fakultas Ilmu Komunikasi, dan yang ketiga adalah Fakultas Bahasa Asing. Alhamdulillah ketiganya sudah keluar perizinannya, dan kami bisa menerima mahasiswa baru di tahun 2024 dengan senang hati. Ini adalah 90 orang, ya. Di tahun 2019 1000 mahasiswa, alhamdulillah Budela dan teman-teman tim PMB bisa mencapai 1.500 mahasiswa. Tahun ini karena student body kami 5 tahun kemudian mencapai 4.000 mahasiswa, Bapak Ibu. Dan kami kemarin perguruan tinggi dengan student body terbanyak di Pulau Madura. Ini juga tidak lepas dari perkembangan kita semua. Artinya dengan student body yang banyak juga kita tetap harus berinovasi, memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Uniba Madura. Salah satunya adalah mengundang Bapak Kejari untuk memberikan, sepatah dua patah kata kepada mahasiswa kami supaya mahasiswa kami tidak kebablasan, khususnya di bidang hukum. Karena kalau berikutnya nanti kami akan datang lagi kepada Bapak Kejari untuk memohon bisa bekerja sama, menandatangani MOU yang sekaligus juga bisa kami mengundang para praktisi hukum yang ada di Kejari Sumeneb untuk bisa menjadi dosen praktisi. Dan berikutnya mohon setelah acara ini mohon kepada Pak Kejari untuk bisa meresmikan atau melaunching secara resmi Fakultas Hukum Uniba Madura. Dan kita sudah secara resmi menerima mahasiswa baru Fakultas Hukum Uniba Madura. Insya Allah kami optimis Fakultas Hukum Uniba Madura bisa bersaing dengan Fakultas Hukum di tempat lain. Demikian Bapak Kejari, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gentlemen, we shall now proceed to the keynote speech session delivered by Mr. Trimo as the head of Sumeneb District Prosecutor Office. Hadirin tamu dengan yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak dengan seksama penyampaian sambutan sekaligus materi penyuluhan hukum dengan tema membangun pemimpin hukum masa depan, peran Fakultas Hukum dalam pembentukan kepemimpinan yang beretika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb. Maka dari itu kami undang untuk maju ke depan. Kepada yang kami hormati Bapak Trimo SHMH, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Uniba, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rahmat Hidayat, dan beserta sivitas akademika. Mohon izin ada Pak Dekan dan Pak dosen, Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik atau anak-anak kita bersama mahasiswa Uniba Madura yang tadi saya lihat semangatnya sangat luar biasa. Dan hadirin yang mau izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelum saya menyampaikan materi, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dan ini masih dalam bulan Syawal, dalam rangka hari Idul Fitri. Tentunya di samping kita bersyukur,
saya selaku pribadi dan atas nama pimpinan kejaksaan menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Pak Rektor dan jajaran dan adik-adik mahasiswa, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan terima kasih Pak Rektor dan jajarannya, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami keluarga besar Kejaksaan Negeri Sumeneb diberi waktu untuk bisa bersama-sama bersilaturahim dalam rangka peresmian Fakultas Hukum dan Penyuluhan Hukum di Uniba dari Madura untuk Indonesia. Tetap semangat adik-adik. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kemarin saya menerima surat dari Pak Rektor, memang judulnya luar biasa. Biasanya kalau surat kejaksaan itu minta penerangan hukum, penyuluhan hukum pada umumnya masalah tata usaha negara, tapi ini beda. Sehingga kemarin saya diskusi dengan Profesor Budia Syafitri, Pak. Bu, saya ini mau diskusi ini karena ini judulnya hal bagi kami, hal yang baru ini. Untuk itu tentunya ini sangat berhubungan dengan adanya akan dibukanya Fakultas Hukum di Uniba ini. Dan mungkin yang di hadapan saya, mohon izin Pak Rektor, ini fakultas yang lain Pak Rektor ya, tapi nggak apa-apa. Karena pengalaman saya dulu pada waktu saya kuliah di S1-nya di Universitas Negeri Jember dan saya S2 di UNS, itu teman-teman itu di samping ngambil kuliah Fakultas Ekonomi ada kedokteran, juga ngambil kuliah di Fakultas Hukum. Karena apa? Hukum itu adalah panglima. Karena negara kita itu adalah negara hukum, Reichstag, bukan Reichstag, bukan kuasa belakang. Semua nanti muaranya pasti akan ke masalah hukum. Contoh yang paling konkret, ada masalah ekonomi, ada permasalahan pasti muaranya ke hukum. Masalah politik, kemarin kita lihat itu, ada putusan itu, muaranya juga ke masalah hukum. Maka ini tepat sekali judul materi yang disampaikan kepada kami untuk kami diskusikan bersama-sama. Mohon izin Pak Rektor, karena kami juga mahasiswa ini, saya bilang diskusi aja Pak ya. Kalau mau memberikan materi nanti saya menggurui. Oke, lanjut. Nah, perlu saya sampaikan sebelum kita masukkan yang lebih jauh, intinya bahwa Indonesia Emas 2045 SDM-nya kita tuh harus unggul. Indonesia harus adil dan Indonesia harus makmur. Untuk itu, ini ada tantangan Bapak dan Ibu dan para adik-adik mahasiswa ya. Karena ini tantangan. Adik-adik ini kan generasi milenial yang akan membawa Indonesia di Indonesia Emas 2045. Adik-adik, mungkin saya pensiun. Pak Rektor mungkin juga pensiun juga ya. Atau belum ya, kalau Rektor kan 70 gitu. Di sini tantangannya luar biasa nanti. Untuk itu yang perlu disiapkan, karena tantangan itu ada beberapa aspek, antara lain angka partisipasi kasar pendidikan tinggi masih relatif rendah. Nah, apalagi di Sumeneb ini, notabene kemarin saya melihat di data ada perlunya hadirnya Uniba, perlunya hadirnya Fakultas Hukum. Itu yang dua, jelas sini pulau-pulau. Jangkauan akses pendidikan tata kelola tidak merata, pasti ada masa lembu, ada karamean, ada kandungnya. Tantangan berikutnya adalah terkait dengan paradigma budaya. Nah, biasanya itu perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Nah, kira-kira begitu Pak. Ini gimana? Saya di wilayah Kabupaten Barabai. Di sana itu kalau orang-orang sana ya sudah, kalau udah SMP, kita sudah balik sudah dijodohkan. Memang seperti itu. Ini tantangan ke depan. Yang berikutnya, kalau kita mau fair juga, regulasi masih tumpang tindih, belum sinkron. Nah, ini tantangan Pak Rektor. Mungkin kadang-kadang, ya mohon maaf, kadang-kadang regulasi ini harus disesuaikan dengan keadaan. Karena suatu aturan itu harus dari sisi hukum harus mencakup berbagai aspek. Kalau hukum harus ada filosofisnya, harus ada sosiologisnya, dan harus mengandung yuridis. Ada 3 hal. Maka regulasi itu disesuaikan dengan pengembangan zaman yang ada.
Nah, dari tantangan itu tentunya yang sekarang yang sudah tidak bisa dibendung lagi adalah adanya kemajuan pendidikan harus berkualitas untuk Indonesia Emas 2045. SDM yang unggul, Indonesia yang adil dan makmur. Ya ini mohon maaf karena ini ada mahasiswa dan mungkin banyak Pak dosen atau Pak Rektor, saya hanya memberi gambaran secara teorinya dulu. Ya, nah lalu bagaimana Indonesia Emas 2045? Nah, manusia Indonesia yang unggul, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus ekonomi yang maju dan berkelanjutan, pembangunan yang merata dan inklusif, negara yang demokratis, kuat dan bersih. Nah ini ada pilar-pilarnya, pembangunan manusia dan penguatan iptek, percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata. Nah ini memang sangat dibutuhkan, apalagi di Uniba ini kampusnya alhamdulillah luar biasa. Ya, sehingga adik-adik sudah tidak salah lagi untuk pilih kampus di sini. Apalagi tadi saya lihat dari Pak Rektor, dosennya sudah luar biasa dari berbagai lini, berbagai aspek. Tentunya akan menjadi penguatan untuk adik-adik yang belajar di sini. Dan yang kedua, peningkatan peran kebudayaan dan pembangunan, peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan, peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, reformasi ketenaga kerjaan. Nah, ini tantangan. Dan juga ada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sangat perlu. Pemerataan pembangunan sangat perlu, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Inilah tugas para generasi milenial ini, dan juga di sana ada drama perguruan tinggi. Ya, nah ini karena ini materinya memang masalah fakultas hukum, saya mohon maaf kepada adik. Yang penting ini pengetahuan. Karena apa? Nanti adik-adik di dunia kerja setelah lulus, suatu misal jurusan akuntansi teknik industri yang dites bukan hanya itu, ada pengetahuan dasar, ada TKD. Nah, ini perlu pengetahuan seperti ini. Peran fakultas hukum sebagai perwujudan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, kurikulum yang digunakan telah didesain secara khusus sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai untuk menghasilkan lulusan yang memahami keilmuan hukum secara komprehensif dan mampu menjawab tantangan di dunia kerja secara global. Fakultas Hukum juga selalu terlibat aktif dalam kegiatan ilmiah yang melibatkan praktisi hukum pada bidang penelitian. Ya, yang perlu. Fakultas Hukum secara simbolis dengan scan tangan kiri oleh Rektor Uniba Madura, Kepala Kejaksaan Negeri Sumatera. 1.